Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki materi kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai dan berikutnya akan saya absen satu persatu. Oke, semuanya hadir. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi pemasangan kuda-kuda. Bahan untuk kuda-kuda kayu ini harus dipilih dari kayu yang baik dan ukurannya mencukupi dengan ukuran yang dibutuhkan. Untuk kuda-kuda dengan bentang lebih dari 4 meter, pertama-tama yang harus dikerjakan adalah menyambung balok tarik dengan diperkuat dengan balok pengunci. Namun, untuk kuda-kuda dengan bentang kurang dari 4 meter, maka balok tariknya tidak perlu disambung, tetapi tetap harus memilih panjang kayu yang mencukupi. Sesudah itu dilanjutkan dengan mengukur di mana akan ditempatkan kaki kuda-kuda dan tiang penggantungnya. Tiang penggantung dengan balok tarik disambung terlebih dahulu dan harus dipasang benar-benar siku atau tegak lurus terhadap balok tarik. Untuk dapat menentukan siku dan tidaknya tiang penggantung dengan balok tarik, dapat menggunakan siku rangka atau dengan sistem perbandingan 3:4:5. Pekerjaan berikutnya yaitu membuat sambungan kaki kuda-kuda dengan balok tarik yang membentuk sudut tertentu atau sesuai dengan kemiringan atap yang dikehendaki. Misalnya, 30 derajat dan sambungan antara kaki kuda-kuda dan tiang penggantung untuk membuat kuda-kuda lebih dari satu buah. Maka selesaikanlah satu kuda-kuda lebih dahulu, kemudian dijadikan master atau mal untuk membuat kuda-kuda yang lainnya. Berikut adalah bagian kuda-kuda kayu dan fungsinya. Yang pertama itu ada kuda-kuda kayu balok tarik. Bagian kuda-kuda kayu yang pertama adalah balok tarik yang berfungsi untuk menahan gaya horizontal yang disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada kaki. Balok tarik ini sendiri merupakan balok yang terdapat paling bawah dari kuda-kuda dan biasanya berukuran 8/12 cm. Dan untuk contoh gambarnya seperti gambar yang di samping sini. Dan inilah ada kuda-kuda balok tarik. Yang kedua itu ada balok pengunci. Selain balok tarik, ada balok pengunci yang berfungsi untuk menjambung dan memperkuat sambungan dari balok tarik. Besar balok pengunci yang biasa dipakai sendiri sama, yaitu berukuran 8/12 cm. Dan yang di samping ini adalah contoh gambar dari balok pengunci. Yang ketiga itu ada kaki kuda-kuda. Bagian selanjutnya yang harus kamu pahami sebelum menyusun atap bangunan adalah kaki kuda-kuda yang berfungsi sebagai tumpuan balok boarding dan beban di atasnya. Tidak hanya itu, dalam pembuatan kaki kuda-kuda ini juga didesain dengan batang miring yang digunakan untuk menentukan sudut kemiringan atap, seperti dengan balok tarik dan balok pengunci sebelumnya. Ukuran kaki kuda-kuda ini berkisar 8-12 cm. Kaki kuda-kuda ini juga sering dikenal sebagai balok diagonal luar. Yang keempat adalah balok penyokong atau skor. Bagian selanjutnya adalah balok penyokong atau skor yang berfungsi untuk menyokong kaki kuda-kuda agar tidak melengkung oleh beban yang ditimbulkan dari balok boarding. Jika kaki kuda-kuda tadi sering dikenal sebagai balok diagonal luar, maka bagian penyokong atau skor ini sering dikenal sebagai balok diagonal tengah yang berukuran 8-12 cm. Dan masih banyak bagian dan fungsi dari kuda-kuda kayu lain. Dan gambarnya ini adalah balok penyokong atau skor. Untuk alat kerja,
Yaitu ada siku biasa, siku rangka, siku yang dapat disetel, pensil, perusut, gergaji potong, gergaji belah, gergaji punggung, pahat tusuk, palu, kayu, martil, dan sipatan lurus. Dan untuk bahan kerjanya, kita membutuhkan kayu kamper ukuran 8x12 sampai 400 cm. Dan yang kita butuhkan adalah 6 batang. Untuk kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga, yang pertama, gunakanlah alat-alat sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, gunakanlah bahan-bahan kayu yang tidak cacat atau tidak melengkung dan baling. Yang ketiga, konsentrasilah pada saat bekerja. Dan konsentrasilah juga pada apa yang saat ini kita kerjakan. Yang keempat, pada saat melubang, gunakanlah pahat lubang dan palu kayu sebagai pemukulnya. Dan yang terakhir, setiap mengangkat balok, kayu jangan ragu-ragu agar tidak meleset. Untuk langkah kerja, buatlah daftar kebutuhan bahan yang lengkap dan siapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Kemudian pilih kayu yang paling lurus untuk keperluan balok tarik atau panjang bentang 3 meter diukur dari as tiang penyangga. Kemudian buat lubang tepat di tengah-tengah panjang balok tarik dengan ukuran lebar 1/3 tebal kayu. Panjang lubang sama dengan lebar tiang penggantung dan dalamnya setengah tinggi balok tariknya. Dan lukis tiang penggantung untuk pembuatan pen atau purus. Dan buat pen tersebut sesuai lukisan yang ada. Yang berikutnya, setel sambungan tiang penggantung dengan balok tarik. Kontrol kesikuannya dengan menggunakan siku rangka. Pada pen atau purus sambungan diganjal 2 cm untuk toleransinya. Berikutnya, beri perkuatan sementara dengan cara diberi kayu diagonal dan dipaku sambungan antara balok tarik dengan tiang penggantung tersebut. Dan ukur titik as rencana tiang penyangga sejarak 3 meter. Kemudian, dari titik tersebut, buatlah sudut 30 derajat yang memotong tiang penggantung. Dan tumpangkan bahan kayu kaki kuda-kuda di atas batas balok tarik dan tiang penggantung mengikuti arah sudut 30 derajat. Kemudian, lukisan bentuk sambungan lubang dan pen atau purus pada ketiga balok tersebut, seperti balok tarik, tiang, penggantung, dan kaki kuda-kuda. Selanjutnya, lukis cakikan atau dada sambungan sesuai gambar kerja sedalam 2 cm, di mana dalamnya lubang sesuai kemiringan kaki kuda-kuda yang sudah dilukis sebelumnya. Dan kerjakan pembuatan lubang pada balok tarik dan tiang penggantung dengan tebal 1/3 tebal kayu dan pen atau purus pada kaki kuda-kudanya. Berikutnya, tumpangkan kembali kaki kuda-kuda pada balok tarik dan tiang penggantung untuk menentukan dada atau gigi sambungan. Dan buatlah sebuah dada sambungan tersebut sebaik-baiknya. Dan cobalah semua sambungan pada kuda-kuda tersebut. Benahi dengan hati-hati bila terdapat kekurangan. Dan setelah sambungan antara balok tarik, tiang penggantung, dan kaki kuda-kuda selesai, dikerjakan setel semua komponen kuda-kuda tersebut dengan cermat agar tidak baling konstruksinya. Dan dengan cara yang sama, seperti membuat kuda-kuda penuh tersebut di atas, selanjutnya buatlah 2 buah setengah kuda-kuda yang lainnya. Dan yang terakhir, berilah tanda atau kode yang berupa nomor pada setiap sambungannya, agar bisa tersusun dengan rapi. Berikutnya, lepas semua sambungan lubang dan pen pada kuda-kudanya. Dan pada semua bagian lubang dibor satu persatu dengan ukuran diameter 12 mm. Setelah itu, kembali semua sambungan pada kuda-kuda tersebut, berilah tanda pada purus-purusnya atau pen-pennya dengan menggunakan pensil. Dan pensil ini juga pensil bangunan. Dan untuk selanjutnya, bor semua purus sambungan berukuran 12 mm dengan posisi agak dimajukan sedikit. Setelah itu, setel kembali rangkaian kuda-kuda tersebut. Semua lubang pengeboran dipasak dengan menggunakan bambu
agar konstruksi sambungan menjadi mati atau tidak berubah. Dan yang terakhir, periksakan hasil pekerjaan saudara kepada instruktur atau guru seperti saya dan guru lain-lainnya yang menyangkut konstruksi kayu. Dan ini adalah contoh kuda-kuda yang saya buat. Ini adalah balok pengunci 12 per 8 cm. Nah, itu saja kurang lebihnya. Baik untuk para siswa, apakah ada yang ingin bertanya? Karena kita menggunakan sistem Zoom, yang ingin bertanya agar menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.